Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Sisi institusi kepolisian ya terlalu membela anggotanya. Nah, terlalu membela anggotanya inilah menurut saya yang akan merusak citra kelembagaan kepolisian itu sendiri. Agak berbeda gitu tentang status kedua orang itu, Barada dan Brigadir itu. Yang satu bilang pokoknya ditugaskan situ, yang satu memastikan ini ajudan, ini sopir dan sebagainya jelas. Yang ketiga, yang muncul di rumah duka itu tragis gitu. Oleh sebab itu ya tangisan keluarga di mana dia mengatakan jenazahnya tidak boleh dibuka. Dia macam-macam lah yang sekarang viral. Nah itu Rifana harus dibuat terang. Okay. Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Ini harusnya agendanya adalah permintaan keterangan khususnya kepada Puslapor terkait balistik, ya uji balistik. Namun demikian, karena masih ada yang dipersiapkan oleh teman-teman lapor terkait uji balistik ini, makanya saya dihubungi oleh Katin untuk meminta pengunduran waktu. Jadi waktunya akan dilaksanakan hari Jumat pagi. Karena ada telepon ke Pak Sambo dari istrinya yang menjelaskan ada peristiwa itu, sehingga dia berlari ke sana. Setelah itu nggak berapa lama dari CCTV yang satunya lagi di rumah pribadi itu kelihatan ibu kembali ke rumah didampingi asistennya yang itu menunjukkan wajahnya menangis. Kenapa kami bisa mengatakan bahwa wajahnya menangis? Karena CCTV-nya memang sangat clear. Ada 3 CCTV di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Berkurang hasilnya pun juga akan beda dengan otopsi yang pertama, dan misalnya dilakukan otopsi ulang atau ekshumasi mungkin lebih cepat lebih baik ya sebelum terjadi. Atau penglihatan orang ini luka tembak, luka sayatan, luka macam-macam ya, kita harus uji dia gitu. Nah, apakah mungkin misalnya CCTV dan sebagainya akan di-trace sama Komnas HAM? Mungkin lah, kami punya pengalaman. Periksa CCTV Komnas HAM enggak ada penodongan senjata ke istri Irjen Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memeriksa CCTV dan mendengarkan keterangan polisi terkait peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Komnas HAM mengatakan tak ada peristiwa penodongan senjata terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Taufan mengatakan banyak sekali yang tidak sesuai antara keterangan yang disampaikan Polri di awal dengan bahan yang telusuri. Ketidaksesuaian juga terdapat pada kronologi yang disebutkan terkait Sambo sedang PCR tes di luar saat insiden berdarah terjadi. Dia bertanya-tanya apa sesungguhnya terjadi. Taufan tak ingin menuduh sembarangan, tapi ia menduga ada yang tidak logis dengan kronologi yang disampaikan Polri saat awal pengungkapan kasus. Brigadir J tewas ditembak Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Jumat 8 Juli 2022. Versi polisi, penembakan itu dilakukan buntut pelecehan seksual dan penodongan senjata yang dilakukan Brigadir J kepada istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sambo disebut tak mengetahui insiden yang terjadi di rumah dinasnya, wilayah Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan itu. Sambo tahu setelah ditelepon istri dan bergegas pulang ke rumah dinasnya. Polisi akui Baradae tak membela diri. Baradae disangkakan pembunuhan dengan sengaja ke Brigadir J. Polisi kini mengakui di kasus polisi tembak polisi, Baradae bukan membela diri ketika menembak Brigadir J. Polisi telah menetapkan Baradae Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam kasus ini, Baradae disangkakan pasal pembunuhan dengan sengaja. Menurut polisi, penembakan yang dilakukan Baradae dalam insiden di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan
Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli 2022 bukan upaya membela diri dari Brigadir J. Keterangan polisi kini pun seakan tak sejalan dengan kronologi yang disampaikan Polri di awal yang menyebutkan Baradae menembak karena membela diri dan merespons tembakan Brigadir J. Seolah kronologi yang disampaikan di awal terungkapnya kasus ini bertolak belakang dengan keterangan polisi kini. Bukan bela diri, Baradae ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J pada Rabu 3 Agustus 2022, hampir 1 bulan setelah kematian Brigadir Yosua. Baradae menjadi tersangka atas laporan yang dibuat oleh pihak keluarga Brigadir J terkait dugaan pembunuhan berencana. Polisi memastikan Baradae menjadi tersangka pembunuhan dalam kasus ini. Baradae diduga tidak dalam situasi membela diri saat membunuh Brigadir J hingga dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. Pasal 338 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP jadi bukan bela diri, kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Andirian dalam jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022. Adapun pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara pasal 55 KUHP berbunyi demikian. 1. Pidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. 2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Aturan dalam pasal ini merupakan penerapan sanksi pada pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana apabila dalam sebuah kasus terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa waktu lalu. Lalu, pasal 56 KUHP mengatakan dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Status tersangka Baradae ditetapkan setelah pihak kepolisian memeriksa 42 saksi dalam kasus ini, termasuk ahli-ahli dari unsur kimia biologi forensik, metalurgi, balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik. Polisi menyampaikan ke depan masih akan terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Keterangan polisi di awal, kasus kematian Brigadir J pertama kali diungkap pihak kepolisian pada Senin 11 Juli 2022. Polisi mengungkap bahwa Brigadir J merupakan personil Badan Reserse Kriminal Polri yang diperbantukan di Propam sebagai sopir Verdi Sambo. Sementara Baradae adalah anggota BRIMOB yang diperbantukan sebagai asisten pengawal Brigadir Sambo. Menurut keterangan polisi saat itu, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Polisi menyebut peristiwa ini bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Brigadir J disebut sempat mengancam istri Verdi Sambo dengan menodongkan pistol hingga membuat Putri berteriak. Baradae yang juga berada di rumah tersebut lantas merespon teriakan Putri, tetapi malah dibalas dengan tembakan Brigadir J. Baradae pun membalas dengan melepaskan peluru. Dalam baku tembak tersebut, Brigadir J disebut memuntahkan 7 peluru yang tak satu pun mengenai Baradae, sementara Baradae disebut memberondong 5 peluru ke Brigadir J. Polisi kala itu berkata motif Baradae menembak adalah membela diri dan melindungi istri Verdi Sambo. Terkait ini, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian, Bambang Rukminto, menilai ada mislink atau sesuatu yang janggal dari keterangan polisi di awal dan penetapan tersangka Baradae kini. Dia mengatakan pasal pembunuhan yang kini disangkakan ke tersangka menggugurkan narasi polisi di awal yang menyebutkan Baradae melepaskan tembakan karena motif bela diri. Menurut Bambang, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keterangan polisi di awal kasus ini. Meski diusut pula mengapa di awal keterangannya polisi menyampaikan motif penembakan terhadap Brigadir J adalah karena Baradae mencoba membela diri. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, kata Bambang, Polri harus transparan dalam kasus ini. Polisi tak cukup hanya menyeret aktor pelaku penembakan saja ke pengadilan, tetapi seharusnya juga membuka seterang mungkin otak dari narasi-narasi janggal yang selama ini digulirkan. Bambang mengatakan selain menurunkan kepercayaan publik, mengungkapkan kasus yang tidak transparan akan memunculkan asumsi bahwa institusi kepolisian menjadi tempat berlindung selaku kejahatan. Jika ini dibiarkan ke depan, ini bukan hanya menjadi ancaman bagi masyarakat, tetapi juga personil kepolisian sendiri.